Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita masih ada sampai detik hari ini, itu karena kebaikan Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya semua kita tetap mengasihi Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, sebelum kita diurapi Roh Kudus mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sungguh apapun yang sedang kami alami, apapun keadaan kami hari ini, tangan Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami tetap berserah hanya kepada Yesus saja. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya jika saudara dan saya hidup rukun bersama-sama, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan diberkati untuk selamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab pesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya mengalir kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup rukun dan damai bersama-sama saudara. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan Allah sumber berkat yang akan senantiasa memberkati saudara dan saya. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab pesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Di dalam segala keadaan kami, Kau selalu ada
bagi kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap walau dunia bergoncang, apapun keadaan
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan yang baik buat kami. Tuhan yang mengasihi dengan kasih yang kekal, dan Engkau melanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Makasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau merajat kami. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau Raja damai, itu yang ku rindukan. Ku pujimu, Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti
Shalom Alaikum, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Tapi marilah kita melakukannya dengan semakin giat, semakin tekun menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Semakin giat beribadah menjelang kedatangan Tuhan. Maka hari ini janji Tuhan kepada kita yang akan kita baca adalah janji Tuhan Yesus kepada kita semua umat Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Mari kita melihat apa janji Tuhan kepada kita ini. Tuhan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita umat Tuhan. Jadi Yesus menjanjikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong kita dalam segala-galanya. Yesus menolong kita dalam segala-galanya. Itu janji Tuhan kepada kita. Jadi kalau Tuhan janji kepada kita, berarti Yesus menjanjikan melalui Roh Kudus. Jadi yang menyertai kita itu adalah Roh Kudus, penolong yang lain. Penolong yang pertama Tuhan Yesus, penolong yang lain adalah Roh Kudus. Yesus dengan Roh Kudus satu. Maka Yesus tidak ada di dunia ini secara jasmani sebagai manusia. Dia utus ke dunia ini Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang akan menolong kita dalam segala-galanya. Dan dia akan menolong kita sampai selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu akan diam di dalam kita. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus akan diam di dalam kita. Maka tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Rumah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus bilang, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi ke surga. Kalau aku tidak pergi ke surga, berarti Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi ke surga, aku akan mengutus kepadamu Roh Kudus, akan menyertai kamu dan menolong kamu dalam segala-galanya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan berikan kita kuasa. Tuhan berikan kita kuasa. Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus berikan kita kuasa. Jadi kuasa itu dari Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita berikan kuasa di surga dan di bumi. Itu akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan menolong kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada sampai ke ujung bumi. Dalam Lukas 10 ayat 19, Tuhan katakan, dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Jadi Roh Kudus berikan kita kuasa, itu Roh Yesus, Roh Tuhan Yesus berikan pada kita kuasa, itu Roh Kudus, supaya kita dengan kuasa Roh Kudus menginjak-injak ular dan kalajengking. Dan kuasa Roh Kudus akan berikan kita kuasa menahan semua kekuatan musuh kita sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita, tidak ada. Jadi kalau ada masalah yang menghadapi kita, kita bisa menahan semua itu. Kita tahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan menolong kita menahan kuasa itu. Itulah peranan Roh Kudus kepada kita, yang Tuhan utus kepada kita. Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong kita dalam segala-galanya. Tuhan juga mengutus Roh Kudus kepada kita supaya kita berhasil dalam hidup kita. Dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan katakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu
engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus akan mengubah kita jadi manusia lain. Supernatural man and woman berhasil. Maka dikatakan di ayat yang ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus mengubah kita jadi manusia lain, apa saja kita perbuat pasti berhasil. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Itulah pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong kita melalui Roh Kudus, ya. Juga Tuhan Yesus menolong kita di dalam doa. Roh Kudus menolong kita berdoa. Tuhan Yesus kirim Roh Kudus kepada kita supaya Roh Kudus menolong kita berdoa. Seperti katakan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu pertolongan Roh Kudus. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Roh itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita berdoa. Maka Roh Kudus berdoa melalui kita, mendoakan siapa? Orang kudus, yaitu umat Tuhan. Ya, kalau itulah perlu kita harus banyak berdoa dalam Roh. Kalau Roh Kudus berdoa melalui kita, maka Roh berdoa untuk kita, umat Tuhan, Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9-10. Apa yang mata kita belum lihat, telinga kita belum dengar, belum muncul hati, Roh Kudus sudah menyediakan semuanya itu. Roh Kudus sudah sediakan semua itu. Kenapa? Karena Roh Kudus mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hanya Roh Kudus. Itulah perlunya Roh Kudus diutus Tuhan menolong kita berdoa. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus tahu keluhan kita, maka Dia yang berdoa mendoakan kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Maka Bapa yang maksud Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang kudus akan menjawab semuanya. Dalam Yehezkiel 36-25, apa kata firman Tuhan mengenai Roh Kudus? Dalam Yehezkiel 36 ayat 25, Tuhan katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi Roh Kudus yang mengurapi kita akan menolong kita, mentahirkan kita semua kenajisan kita, kenajisan dosa-dosa najis dan semua berhala kita dan semua yang bukan itu. Roh Kudus itu akan mentahirkan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus yang diutus Tuhan, yaitu Tuhan Yesus menolong kita melalui Roh Kudusnya. Dia mentahirkan kita dari semua berhala-berhala kita, dari semua kenajisan kita, dari semua sakit penyakit kita, segala-galanya. Roh Kudus juga akan mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Roh Kudus menolong kita mengubah hati kita dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari hati yang tidak baik menjadi hati yang baik. Itulah perlunya kita diurapi terus dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati kita. Suami tidak bisa mengubah hati istrinya, istri nggak bisa mengubah hati suami, nggak bisa. Ya, hati itu adalah manusia kita paling dalam. Watchman dikatakan the inner life. Manusia kita paling dalam adalah hati. Itu paling dalam, nggak bisa yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan dengan kita. Makanya tidak ada yang bisa merubah hati, hanya Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah hati kita yang keras menjadi hati yang lembut. Hati yang tidak baik menjadi hati yang baik. Itulah Roh Kudus. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Roh Kudus akan menolong kita selalu berpegang firman Tuhan, ingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang bisa membuat kita ingat firman, berpegang firman dan taat firman hanya Roh Kudus. Tuhan Yesus utus Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita mengerti firman, ingat firman, berpegang firman dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah pertolongan Roh Kudus kepada kita.
Dalam Yesaya 32 ayat 15. Semua itu tentang Roh Kudus, penolong yang lain. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi resesi jadi resepsi. Jadi pada saat kita sedang resesi, ya mungkin banyak utang, banyak masalah, penderitaan, itu sama seperti padang gurun. Ya, banyak utang, banyak masalah, banyak tantangan, kita itu tertekan. Ya, itu kayak padang gurun. Kayak padang gurun. Pada saat Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus akan mengubah padang gurun menjadi kebun, dan kebun diubah jadi hutan. Itu grafiknya naik terus. Makanya kalau kita punya masalah, itu namanya kita sedang dalam padang gurun. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah pelayanan, masalah kesehatan, masalah apapun yang kita hadapi, kita seperti padang gurun. Gersang, tidak ada harapan, no hope. Itulah seperti kita butuh urapan Roh Kudus. Kita datang pada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan mengurapi kita dengan Roh Kudus, maka kita sebagai padang gurun akan diubah jadi kebun. Kebun jadi hutan. Grafiknya naik, sudah jadi diberkati, berhasil sampai jadi hutan. Hutan berarti berkelimpahan. Yang 2 Korintus 5 ayat 5. Ya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh semua yang Tuhan janjikan pada kita. Hanya Roh Kudus adalah jaminan. Makanya jemaat Tuhan, kalian harus terus dipenuhi Roh Kudus, harus terus dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus kalau memenuhi kita itu jaminan. Tuhan jamin kita apa? Tuhan jamin kita hidup berkelimpahan. Tuhan jamin kita apa? Hidup dalam damai sejahtera. Tuhan jamin kita apa? Pada saat pengangkatan kita diangkat, itu jaminan. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, dijamin Tuhan pasti semua yang Tuhan janjikan kepada kita, kita akan terima semuanya itu. Maka dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27 mengenai Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengajar kita firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita jadi pelaku firman Tuhan. Ayat 27, Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus mengajar kita firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita firman Tuhan, maka kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Damai sejahtera bukan dari dunia, tapi damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Ya, kalau damai sejahtera dari dunia, misalnya kita banyak duit, ya, kita damai tapi nggak kekal, sebentar saja. Ya, kita senang-senang kalau misalnya kita ada uang, kita bisa makan. Tapi setelah itu hilang lagi. Kalau damai sejahtera Tuhan Yesus, damai sejahtera yang kekal, dalam suka atau duka tetap kita damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena kita penuh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita ingat firman, pegang firman, melakukan firman. Maka kita selalu penuh dengan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Tuhan janjikan kita apa? Masuk ke dalam surga, rumah Bapa di surga. Itu janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak sekali tempat. Ya, aku sudah katakan itu kepadamu. Dan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita di surga. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada tuh. Yesus katakan, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku pergi kepada Bapa, aku sediakan tempat bagimu di surga, di rumah Bapa. Sesudah aku sediakan tempat bagimu surga
tempat di surga. Aku akan datang kembali kepada Bapa, angkat kamu, membawa kamu masuk ke surga. Karena sebab apa? Aku sudah sediakan tempat bagimu di surga. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Untuk apa? Sediakan kita tempat di surga. Yesus nanti akan datang. Yesus akan bawa kita masuk ke surga pada saat pengangkatan. Maka jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Siap-siap untuk diangkat. Harus hidup dalam kekudusan, kesucian, kesalehan. Harus penuh Roh Kudus, penuh firman yang kuat. Supaya kita ingat firman, berpegang firman, melakukan firman dengan setia. Sehingga pada saat pengangkatan, pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan. Terjadi pengangkatan. Nah, kita semua yang penuh Roh Kudus, penuh firman, kita berjalan firman oleh kuat kasih Roh Kudus, kita semua pasti diangkat. Yesus angkat kita, bawa kita masuk ke rumah Bapa, ke surga. Yesus katakan apa? Roh dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan adalah kita umat Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Kita namanya pengantin perempuan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Jadi kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, kita dipakai untuk mengajak keluarga kita yang belum diurapi Roh Kudus. Ayo mari, ajak teman kita yang belum diurapi Roh Kudus. Mari datang. Untuk apa? Datang untuk diurapi Roh Kudus. Mari datang, ambil air kehidupan. Maka dia katakan apa? Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Kalau kita haus, kita datang dalam kebaktian urapan Roh Kudus. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Kita datang haus dan kita ambil urapan Roh Kudus, yaitu air kehidupan. Lalu kita penuh dengan Roh Kudus. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, rajinlah datang dalam kebaktian urapan Roh Kudus yang kita adakan. Setiap kali kebaktian GBI Ponian, ya, setiap ada kebaktian. Hari Minggu melalui YouTube, dan hari Senin, ya, dan hari Kamis melalui Zoom. Itu kebaktian urapan Roh Kudus semua itu. Kebaktian kita di GBI Pemulihan. Tuhan berjanji pasti digenapi. Kalau Tuhan berjanji pada kita melalui Roh Kudus pasti menggenapi semua yang kita baca tadi. Semua firman Tuhan yang kita baca tadi, itu janji Roh Kudus pasti digenapi semua. Bahkan membawa kita masuk ke surga, ke rumah Bapa. Kita diangkat semuanya. Janji Tuhan pasti. Seperti katakan dalam lagu ini. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupmu penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setiawan, Yesus penebus. Dunia dan kawan aku tidak harapkan, hanya satu aku harapkan, Yesus Kristus, ya. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan keluh. Dan ku dengarlah suara menyatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kalau pintu surga sudah dibukakan, ya, selesailah sudah susah dan keluh. Dan aku mendengar suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuk ke surga. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melupakan kita. Tuhan menolong kita, yakin, karena Roh Kudus menolong kita. Jemaat Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita dengar. Saya minta supaya kalian terus haus diurapi Roh Kudus, penuh Roh Kudus.
Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai kesudahan. Tuhan bawa kita masuk ke surga. Selesai sudah, kita di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Hosana, Hosana, Hosana. Berapa malam katakan karena Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk janji-janji Tuhan Yesus kepada kita melalui Roh Kudus Tuhan kami. Supaya kami selalu Tuhan penuh dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus. Supaya kami semua haus, rindu terus diurapi dengan Roh Kudus. Supaya kami penuh dengan Roh Kudus, kami hidup dalam Roh Kudus, dan kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera bukan dari dunia, tapi damai sejahtera dari Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman-Mu. Kami mohon tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu yang kami dengar ini dalam loh hati kami semuanya. Sempurnakan firman-Mu itu dalam loh hati kami, Roh Kudus. Ingatkan kami selalu firman-Mu itu. Berikan kami tenaga kuasa menjadi pelaku firman-Mu sekarang sampai Engkau datang. Supaya benar-benar kami hidup dalam roh, dipimpin Roh Kudus. Berjalan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan. Kami butuh urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Kami haus akan Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus mengurapi kami dan Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kami dipimpin Roh Kudus dalam keberhasilan-Mu dan semua janji Bapa kepada kita. Kita akan terima semua itu melalui Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa. Kami haus Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, angkat kedua tangan kalian ke atas. Angkat kedua tangan ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pusatkan hati pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Engkau berharap. Sekarang kita haus untuk diurapi Roh Kudus. Sekarang masing-masing jemaat, saya minta kalian minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta, pasti Tuhan kasih. Kita haus. Oh Tuhanku Yesus, Engkau melihat kami jemaat-Mu sedang angkat tangan kepada-Mu. Kami semua haus rindu menerima urapan Roh Kudus yang akan membebaskan kami, menolong kami dalam segala-galanya, memberikan kami kemenangan yang hilang gemilang, membuat kami jadi manusia lain berhasil. Apa yang membuat tangan kami berhasil? Roh Kudus akan mengubah kami dari padang gurun menjadi kebun-kebun jadi hutan. Semua itu karena Roh Kudus. Roh Kudus bebaskan kami semua kenajisan dan semua berhala dan sebagainya. Roh Kudus akan melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Oh Yesus Kristus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus turun ke atas kami semua, bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bahkan lidah-lidah api hinggap ke atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, terima. Allah pamalama kata karena nama, urapa pamalama kata nama, Eloi pamalama, Ella tantara nama, Erona pamalama kata karena nama, Erapa pamalama, Hosana haleluya, Ella nama, Arro pamalama kata karena nama, haleluya, Hosana Hosana, Enna pamalama, Erau pamalama, haleluya, nama pamalama untuk nama, Erram pamalama kata karena nama, haleluya, Hosana Hosana, Hosana, haleluya, 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 haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tetap angkat tangan ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Maka kalian minta berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kepada kita karunia dan kuasa jadi saksi Kristus di dunia ini. Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali mengangkat kita semua masuk ke rumah Bapa di surga. Haleluya, 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 haleluya. Hosana ella pama, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan
Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang dikasihi. Haleluya.